Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan masih semangat. Yuk kita awali belajar dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, pendamping pembelajaran 5. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Informasi merupakan kumpulan pesan yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai macam bentuk, yaitu tulisan ataupun lisan. Untuk dapat menemukan informasi melalui tulisan, diperlukan kecermatan dalam membaca teks. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan, yaitu membaca dengan cermat, mencatat informasi penting, serta merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Ayo berlatih menemukan informasi penting dari teks percakapan tentang sumber energi, menuliskan informasi penting dari teks percakapan tentang sumber energi. Ayo membaca teks dengan cermat. Masih ingatkah kamu informasi tentang macam-macam sumber energi yang sudah dipelajari? Salah satu sumber energi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di bawah tanah. Untuk mendapatkan energi fosil diperlukan proses yang sangat lama. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan dengan bijak agar tetap tersedia. Untuk lebih memahami tentang energi fosil, bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Adi membantu ibu memasak di dapur. Saat ibu hendak memanaskan penggorengan, tiba-tiba kompor mati. Ternyata gas yang ibu gunakan habis. Adi, Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Ibu, sebab gasnya digunakan untuk memantik api agar kompor menyala. Saat ini gasnya habis, sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Adi, jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu? Ibu, betul Adi, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Adi, berarti pembentukan energi fosil memerlukan waktu yang sangat lama ya, Bu? Ibu, benar nak, ketersediaan energi fosil di bumi semakin sedikit karena digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan perlahan beralih ke energi alternatif. Adi, wah kalau begitu, Adi akan lebih menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil, Bu. Ibu, betul, kita harus menghemat energi. Ayo mengerjakan tugas-tugas berdasarkan teks pada buku pena 3C halaman 115, yaitu membuat kalimat dari kata-kata yang telah tersedia, menulis 3 informasi berdasarkan teks percakapan di atas pada kolom yang telah disediakan. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Terbatasnya ketersediaan energi fosil. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi ini dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Sumber energi tersebut berasal dari fosil, artinya memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Oleh karena itu, kita
kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Ayo berlatih. Menjelaskan pentingnya perilaku menghemat energi. Mendiskusikan contoh perilaku menghemat energi. Ayo mengerjakan soal-soal pada Pupena 3C halaman 116, yaitu menjelaskan pentingnya perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan akibat jika tidak menerapkan perilaku menghemat energi. Menuliskan 5 contoh perilaku menghemat energi di sekolah dan menuliskan 5 contoh perilaku menghemat energi di rumah. Muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. A. Mengenal satuan baku waktu jam, menit, dan detik. Ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari. Pakaian tersebut kering dalam waktu 2 jam 30 menit. Jam dan menit merupakan contoh satuan baku untuk waktu. Satuan baku waktu lainnya yaitu detik. Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik adalah jam. Ada 2 jenis jam yang banyak digunakan sehari-hari, yaitu jam analog dan jam digital. B. Membaca waktu pada jam analog. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Perhatikan contoh berikut. Ini gambar jam analog. Jarum pendek menunjuk antara jam 9 dan 10. Jarum panjang menunjuk angka 6. Nilai setiap angka adalah 5 menit. Jam di samping dibaca setengah 10 atau pukul 9 lewat 30 menit. Ditulis pukul 9 lebih 30. Dalam menentukan menit dimulai dari angka 12, di mana nilai setiap angka adalah 5 menit. Pada jam, jarum panjang menunjuk di angka 6, itu berarti 6 kali 5 menit, sama dengan 30 menit. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12.00 siang ditulis dengan pukul 13.00, pukul 14.00, dan seterusnya hingga pukul 24.00 atau pukul 12 malam. Perhatikan contoh-contoh lainnya berikut. Sebuah jam analog, jarum pendek menunjuk di antara angka 1 dan angka 2, jarum panjang menunjuk di angka 4. Dibaca pukul 1 lewat 20 menit. Siang hari ditulis pukul 13 lebih 20 menit. Contoh berikutnya, sebuah jam analog, jarum pendek menunjuk di antara angka 9 dan 10, jarum panjang menunjuk di angka 3. Dibaca pukul 9 lewat 15 menit. Malam hari ditulis pukul 21 lebih 15 menit. Berikutnya, sebuah jam analog, jarum pendek menunjuk di antara angka 4 dan angka 5, jarum panjang menunjuk di angka 8. 8 kali 5 menit sama dengan 40 menit. Jadi, jam tersebut dibaca pukul 4 lewat 40 menit. Atau sore hari ditulis pukul 16.40 menit. C. Hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik. Kita sudah mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Setiap satuan waktu tersebut dapat kita ubah ke satuan waktu lainnya seperti berikut.
1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Muatan Matematika KD 4.6, keterampilan kinerja praktik menuliskan waktu dengan jam analog. Siapkan jam analog, kertas tugas, dan alat tulis. Tugasmu menuliskan 5 kegiatan di sekolah dan menentukan waktunya, serta membuat tabel seperti yang ada pada buku pena 3C halaman 117. Pembelajaran selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, selalu menjaga kesehatan dan berbuat baik. Yuk kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.